Oleh Romeni nampak di situ, Jordi Amat, kami di Fairmont ini betul-betul kami jaga Pak Sumarji. keamanan, keselamatan, terutama bagaimana para pemain supaya benar-benar sehat. Kami tidak menginginkan ada suatu hal terjadi dikarenakan situasi kesehatan yang tentunya nanti akan berakibat tidak baik di tim ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini tanggal 2 Juni. Hanya tinggal 3 hari lagi guys untuk timnas Indonesia melawan China di Stadium GBK. Tidak sabar sebenarnya saya ingin menyaksikan perlawanan ini dan menunggu kemenangan timnas Indonesia ini. Memang kita tidak ketahui lagi siapa pemenangnya, tetapi optimis dan semangat keyakinan kita itu pasti kita letakkan di satu tahap yang sangat tinggi untuk kemenangan ini. Apapun selepas melihat semaksimal ke semua pemain mengharungi latihan TC di Bali, kemudian sekarang ini sudah berada di Jakarta, disambut oleh fans yang ada di Jakarta dengan begitu banyak sekali, dan mereka juga nanti tertunggu-tunggu sebenarnya taktikal yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert dan jajaran kepelatihannya. Latihan yang sangat berat, membentuk fisik dan juga mental, emosi kepada semua pemain. Karena kita ketahui China juga menyiapkan pemain-pemainnya dengan taktikal yang mungkin berbeda daripada yang dulu. Mereka juga punya 3 pemain naturalisasi yang baru ya. Itu kita kena ambil tahu juga bahwa China juga membuat persiapan yang sangat-sangat rapi. 3 minggu latihan, hampir dekat sebulan timnas China latihan lebih awal menghadapi timnas Indonesia ini. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita semak dulu kedatangan pemain timnas di Jakarta, disambut histeris oleh fans. Pemain akan gas latihan di Jakarta pula. Yuk kita simak video ini. Ketibaan pemain timnas di hotel di Jakarta ya mungkin ya. Dibawa menari ya. Michel Gus, Bang J tadi dan Jordi Amat. Wah, spotting ya semua pemain selepas penat latihan. Wah, kali ini Patrick Kluivert lagi. Mempersembahkan tarian. Tarian apa ini guys? Ya, tarian Sunda ke apa? Kedatangan pemain, disambut meriah ya. Ini dia punya bus. Tengok kedatangan ke semua pemain. Pak Sumarji ya. Selalu pemain menginap di hotel mana ya di Jakarta nih, pasti yang berdekatan dengan stadion GBK kan. Dikawal ketat oleh pasukan keselamatannya.
Ini sudah pasti ya, kawalan keselamatan itu sangat tinggi untuk menjamin keamanan ke semua pemain-pemain, kepelatihan, bukan saja pemain timnas Indonesia, tetapi nanti pemain timnas China juga akan dikawal rapi ya. Bus yang ada logo lambang Garuda. Tadi Calvin Verdong, Kamboya, Rafael Struijk, Nadeo, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho kata. Siapa lagi? Dan James, ini Nathan John, Justin Hubner, Ivar Jenner, atau Misilges. Ini media-media lah. Itu Calvin Verdong tuh. Ya, apa? Ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah. Belum. Bang, dikit bang. Pak Sumarji ya. Alhamdulillah, malam ini kita tepat jam 12.00 landing di Jakarta dan langsung menuju ke Bangkok. Selanjutnya 28 pemain semuanya kembali, dan hari ini tadi pagi Kevin juga sudah bergabung, total 29. Tinggal Martin Paes saja besok akan bergabung bersama-sama, jadi total 30 pemain yang bersama-sama ikut dalam TC untuk menghadapi Cina di Mandalika. Apakah semua pemain dalam kondisi fit? Alhamdulillah semua pemain dalam kondisi fit ya, cukup baik, dan semuanya tidak ada yang mengeluh rasa sakit dan lain sebagainya. Kemarin di Bali PC juga cukup keras latihannya, dan kita melihat para pemain bisa menjalankan itu semua dengan happy, dengan senang. Kami merasakan bahwa teman-teman para pemain semuanya kondisinya memang betul-betul siap menghadapi pertandingan tanggal 5. Pak, berarti tidak ada yang dipulangkan hingga lawan Cina dan Jepang, Pak? Sementara 30 pemain akan tetap jadi satu. Kemungkinan kalaupun ada sangat kecil, akan kami komunikasikan kembali sama Coach Hendrik. Apakah ada yang akan dipulangkan atau tidak, tapi komunikasi awal tetap 30. Untuk kepastiannya kita tunggu nanti. Apa ada rencana memanggil pemain baru, Pak, untuk menggantikan yang cedera? Enggak ada, sementara nggak ada. 30. Ya, 30 tepat. Persiapannya di Jakarta apa ya? Apa? Persiapannya di Jakarta. Ya, seperti biasa kami sudah ada jadwal latihan ya selama di Jakarta ini, tidak tidak mendadak ada, tapi itu sudah dicapai dari dulu, dari kemarin dan semua sudah disepakati oleh tim Surabaya, sehingga tinggal dilaksanakan. Berarti tinggal lebih ke pematangan taktik atau tetap latihan fisik? Mengingat waktu sudah mepet, tentu pasti akan berkaitan dengan taktikal. Pak, targetnya untuk lawan Cina dan Jepang berapa poin, Pak? Harus 3 poin, harus poin penuh, makanya pelanggan. Ya? Pak, mungkin untuk menjaga kan apalagi selalu menjadi masalah ya, masa kesterilan di ini, bagaimana untuk pesan untuk fans gitu ataupun mungkin Ya, baik. Ini kita juga harus mengikuti perkembangan ya, perkembangan negara tetangga juga harus kita ikuti perkembangan. Saya dapat informasi
ada negara tetangga juga situasi COVID juga agak menaik, ya, agak cukup mengkhawatirkan. Makanya kami di Fairmont ini betul-betul kami jaga betul keamanan, keselamatan, terutama bagaimana para pemain supaya benar-benar sehat. Kami tidak menginginkan ada suatu hal terjadi dikarenakan situasi kesehatan yang tentunya nanti akan berakibat tidak baik bagi tim ini. Sekali lagi kami berharap para supporter juga mau mengerti keadaan, sehingga dukunglah tidak perlu harus berbondong-bondong datang ke Fairmont sini untuk memberikan ucapan salam dan lain sebagainya kepada para pemain. Cukup dukung dengan doa. Ketika nanti tanggal 5 silakan datang ke GBK. Tentu saya sangat berharap kepada para pemain, kepada para supporter agar jangan seperti kemarin euforianya berlebihan pada nunggui sampai pagi-pagi di hotel ini. Tentu itu tidak baik untuk kebaikan tim ini, khususnya para pemain. Cukup? Ya. Terima kasih banyak. Oke guys, keamanan dan keselamatan itu antara yang perlu dan paling tinggi perlu dijaga di mana-mana tempat. Dan sekarang ini pun musim demam, selesma dan sebagainya, perlu ada kawalan yang ketat kepada semua pemain. Karena betul lah kata Pak Sumarji ini, kita perlu memberi kebebasan kepada pemain supaya mereka tidak terlalu terdedah kepada penyakit-penyakit yang ada di luar. Karena sekarang ini musim penyakit juga sudah ada, dan kini pemain juga perlu mempersiapkan diri, sama ada secara fizikal, kebugaran mereka, mental dan emosi mereka dengan kondisi yang cukup baik. Ini penting karena peluang untuk mereka ke Piala Dunia hanya pada 5 Juni ini. Wajib menang 3 poin. Itulah salah satu peluang yang ada ke atas timnas Indonesia ini untuk melangkah ke babak seterusnya di Piala Dunia. Jadi persiapan rapi, kawalan keselamatan yang sangat tinggi, keamanan kepada pemain-pemain ini perlu dijaga dengan baik sekali. Dan kalau kita melihat semua kondisi pemain juga dari segi chemistry mereka itu kita lihat jelas itu terjadi, sama ada di dalam lapangan semasa latihan dan juga di luar lapangan. Kalau kita melihat tadi disambut oleh penari-penari, pemain-pemain juga turut serta memberi spot ya kepada penari-penari, terutama Bang J, Miss Hilges, Jordi Amat, Patrick Kluivert sendiri juga memberi dukungan dan juga support kepada sambutan yang diberikan kepada mereka. Jadi hal-hal seperti ini yang sememangnya walaupun kita nampak dia hal yang kecil, tetapi dia memberi impak dan dampak yang besar kepada keseluruhan sistem pemain ini. Chemistry itu wujudnya di luar dahulu, baru di dalam lapangan. Jadi bila sudah wujud chemistry ini di luar, support di antara satu dengan yang lain, sama ada pemain ataupun rakyat Indonesia itu sendiri sudah menyatu, maka disinilah akan terjadinya satu momentum yang sangat baik untuk konsistennya ke semua pemain ini di lapangan nanti, memberikan semangat yang paling terbaik juga dalam perlawanan itu. Itu hasil dukungan daripada semua rakyat Indonesia sebenarnya, sama ada daripada segi sambutan kepada pemainnya, dijaga keselamatan oleh Polri dan keamanan yang lain, disambut oleh bahagian penginapan hotelnya, dan perlu ada ruang untuk pemain. Saya fikir perlu ada ruang untuk pemain, tidak terlalu diberi dekat dengan penonton atau fans atau supporter yang datang ke hotel penginapan mereka. Biarlah pemain itu rasa bebas sedikit lah kan, mereka rasa nyaman dan tidak terlalu ada yang mendekati mereka. Memang kita faham, kita memahami juga supporter-supporter ingin dekat dengan pemain, tetapi seharusnya ini perlu diberikan sedikit ruang untuk pemain merasa kebebasan itu, karena mereka juga perlu
mencipta satu momentum, ruang dan waktu untuk keamanan mereka, kenyamanan mereka. Dan insyaAllah guys, kita doakan yang paling terbaik untuk Indonesia menang lawan China nanti. Seperti kata Pak Sumarji, datanglah pada 5 Juni ini memberi dukungan penuh di stadion dan di luar stadion, di mana-mana. Nobar nanti kita guys. Saya sendiri akan melihat perlawanan ini daripada Malaysia sepenuh masa nanti, daripada minit awal hinggalah minit yang terakhir. Oke guys, mungkin itu saja. Saya punya pandangan pendapat sendiri, mungkin kalian ada pandangan pendapat sendiri di hujung minggu ini ya. Hari ini hari Senin ya, mula bekerja di tempat masing-masing. Semoga semua sukses juga ya dalam pekerjaan kalian. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.